Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Sinjasari, perwakilan dari kelas 8B, akan menceritakan dongeng yang berjudul Timun Mas. Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Bosani. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia sangat mendapatkan adanya seorang anak yang bisa menemaninya. Suatu sore, Bosani pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Bosani bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetar ketakutan dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap, gelegar suara raksasa tersebut. Tapi aku tidak punya anak, jawab Bosani dengan lirih. Kalau begitu, ambil biji mentimun ini, aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi, aku akan kembali untuk memakannya, geram sang raksasa. Mbok Sarni pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar. Bosani kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapatkan seorang anak, Bosani teringat akan janjinya pada raksasa. Ia berpikir keras mencari agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya peta sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan. Oleh sang petapa, Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. Benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang menagih janjinya. Bosani berusaha mengulur waktu agar Timun Mas bisa kabur. Menyadari hal itu, raksasa murka dan segera mengejar Timun Mas. Pertama, Timun Mas melemparkan kantong berisi yang berbiji mentimun. Sungguh ajaib, timbul ladang mentimun yang lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit batang mentimun. Lalu dari jarum di kantong kedua tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kemudian garam dalam kantong ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang luas. Namun tetap saja sang rasa berhasil terbebas dari hambatan dan terus mengejar Timun Mas. Ketakutan, Timun Mas pun melempar kantong terakhir yang berisi terasi. Dari situ terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya sang raksasa tercebur di dalamnya dan mati. Timun Mas kembali ke rumah Mbok Sarni dengan lega. Mereka pun kini hidup berbahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.